Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip distribusi perolehan hilal yang dianut oleh kalender Islam global. Jadi ini harus dipahami oleh semua pihak bahwa kalender Islam global itu prinsipnya adalah menghendaki awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah itu terjadi pada satu hari dan satu tanggal di seluruh muka bumi. Jadi tidak ada dualisme lagi, jadi betul-betul kalender Islam global. Nomor satu namanya, Unified Global Islamic Calendar. Nah, cuman memang yang belum banyak dipahami oleh bahkan oleh para pakar ini adalah prinsip distribusi kehadiran hilal yang adil untuk semua wilayah di muka bumi. Untuk itu akan saya berikan contoh-contoh kasusnya. Nah, kebetulan tahun ini awal Ramadan ini pada 2 April 2022 yang akan datang adalah contoh yang sangat ideal untuk menjelaskan prinsip distribusi hilal yang berkeadilan itu. Izinkan saya share saya. Ya. Oke, judul presentasinya adalah keadilan distribusi hilal dalam kalender Islam global. Seperti biasa, sebelum saya terbentuk institusi yang resmi bersama beberapa teman, saya menggunakan ini, Saxono Academy, karena saya sudah tidak lagi di UHAMK. Oke, pendahuluan. Dalam pertemuan Istanbul tentang kalender Islam global pemersatu 2016, diperkenalkanlah prinsip kalender Islam global pemersatu. Kriterianya adalah, kriteria kalender Islam global ini adalah imkan ru'yat 58, yaitu 5 derajat ketinggian hilalnya, 8 derajat adalah elongasinya, tapi ini tidak lokal, terjadi di mana saja. Jika terjadi di mana saja di permukaan bumi, itu sudah masuk awal bulan Komariah. Jadi prinsipnya adalah kalender Islam global 58 ini, pemersatu ini menjamin semua wilayah di muka bumi akan memperoleh hilal secara adil. Jadi ini kriteria global yang sangat lain dengan kriteria lokal seperti yang dianut oleh Mabim itu. Seperti yang dianut oleh Mabim adalah kriteria lokal. Ini adalah kriteria global, jadi sangat berbeda sekali. Nah, awal Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang merupakan contoh yang baik bagaimana kalender Islam global pemersatu ini mendistribusikan hilal secara merata dan adil. Dan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada 2 April 2022 di seluruh dunia. Seluruh dunia pada 2 April 2022 kita mulai berpuasa. Contoh yang sangat baik dari prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia dalam the Unified Global Islamic Calendar. Jadi seperti biasanya ini adalah bola langit. Jadi seolah-olah bulan dan matahari itu bergerak mengelilingi bumi, tapi ini gerakan semu akibat matahari ini berputar, berpusing di porosnya, berotasi. Nah, ini imkan ru'yat global 58 itu keadilan semua wilayah akan memperoleh hilal, distribusi hilal. Syaratnya adalah ininya 5 derajat ketinggian hilalnya dan elongasinya adalah 8 derajat. Ya, jadi matahari dan bulan bergerak dari timur ke barat. Tapi itu gerakan semu, ya, gerakan semu. Kemudian bagaimanakah
Nah, ininya peta visibilitas hilalnya adalah seperti ini. Ini adalah pada 1 April 2022 yang akan datang. Jadi ini adalah daerah yang hijau itu easily visible by naked eyes. Sangat mudah terlihat oleh mata telanjang. Tapi ini ada terjadi di lautan. Jadi kita lihat yang merah ini, yang merah adalah magenta, could be seen by naked eye, dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi ini lebih besar, ini lebih kurang jelas lah. Tapi intinya bisa dilihat karena ini bisa besar juga. Di antaranya adalah sebagian Amerika dan Amerika Latin juga sudah masuk di sini. Nah, persoalannya yang sering kurang dimengerti oleh orang dan kadang-kadang menyesatkan bagi orang kebanyakan itu adalah, wah berarti di timur ini Indonesia ini nggak kelihatan. Bukan begitu. Kalau 1 April di sini maghrib 1 April, di sini sudah 2 April. Jadi bukan lagi seperti ini sebetulnya. Jadi ini pun semua sudah bisa ada hilal, tapi belum tentu kelihatan memang. Tapi hilal sudah ada di sini karena ada perbedaan 12 jam. Jadi ini gambar ini menyesatkan ini dari Muhammad Ode. Jadi seharusnya tidak cuma memperhatikan ini, tapi perhatikan juga untuk 2 April. Kondisinya seperti ini. Terus bagaimanakah? Karena tadi kita memerlukan dimanapun di dunia yang ada memenuhi kriteria Imkan Ruyat 58 itu. Nah, kita lihat San Francisco April 1 2022 pukul 19.30 pas maghrib di San Francisco. Kita lihat ini 19.30. Kemudian ini ada ini saya tidak copy anunya San Francisco-nya, maaf. Jadi di sini lihat elongation 9 derajat 34 menit. Jadi lebih dari 8 derajat toh. Jadi elongation sudah terpenuhi. Kemudian altitude-nya 7 derajat 42 menit. 48 detik. Jadi terpenuhi juga. Maka dari itu, menurut kalender Islam global, 1 Ramadan 1443 Hijriah di seluruh dunia, ya, karena ini global, jatuh pada 2 April 2022. Ini terpenuhi syaratnya itu. Tapi ada sesuatu yang memang sangat krusial, yaitu adalah kita harus bisa memahami perolehan hilal di ujung timur bumi. Karena di ujung timur bumi itu hilal tidak kelihatan, ya, meskipun lebih besar, tapi tidak kelihatan. Pada hari terjadi konjungsi, ini harus pada prinsip keadilannya, inilah di sini prinsip keadilannya. Jadi pemahami perolehan hilal di ujung timur bumi pada saat terjadi konjungsi. Karena hilalnya tidak kelihatan meskipun lebih besar. Nanti akan kita berikan bukti-buktinya. Kita ambil kota Gisborne. Ini terletak di New Zealand yang merupakan titik paling timur di daratan di New Zealand. Nah, sebetulnya Indonesia dan wilayah ASEAN masuk dalam wilayah tengah yang aman. Jika checkpoint Gisborne memperoleh distribusi hilal, maka sudah pasti di ASEAN memperoleh hilal yang cukup juga. Jadi tidak perlu lagi itu ada kriteria Imkan Ruyat Mabims yang ngaco itu. Salah satu prasyarat penting keadilan distribusi hilal, ya, jika konjungsi atau ijtima terjadi setelah pukul 00 GMT, Greenwich Mean Time, ya, pada 1 April 2022, konjungsi harus terjadi sebelum subuh di Gisborne. Ya, jadi kalau konjungsi terjadi setelah pukul 00 GMT, jadi pukul 20 masuk 1 April 2020 pukul 00 ini, maka itu harus di detik itu di Gisborne itu belum subuh. Nah, itu yang harus prasyarat pentingnya. Nah, ini karena ini agak menarik juga ini. Kita lihat, ini adalah fase-fase bulan di Greenwich, ya, Greenwich United Kingdom, England, pada 2022 ini. Pada 1 April 2022 yang akan datang, ijtima
terjadi pada atau konjungsi terjadi pada 7.24 Greenwich Mean Time ya. Nah, karena ada 12 jam dengan Gisborne dengan New Zealand, maka di New Zealand ini pukul 19.24. Inilah ini. Nah, ini 19.24. Data fase bulan di Gisborne pukul 19.24. Nah, jadi ini belum subuh toh. 19.24 kan belum berarti terpenuhi itu. Kalender Islam global yang tadi KIG itu terpenuhi. Apa artinya memenuhi syarat, sudah masuk. Tidak ada keraguan lah artinya. Nah, cuman persoalannya meskipun ini belum subuh, sebetulnya ini adalah setelah maghrib. Kita akan lihat ini. Jadi maghrib sudah terjadi pada 19.02. Nah ini di Gisborne ya. Gisborne 1 April pukul 19.02. Ini adalah pada saat matahari tenggelam, sunset. Kita lihat elongation-nya 2 derajat 41, jadi jauh di bawah keinginan Mabim, syarat Mabim. Altitude-nya 1 derajat 2 menit. Nah, padahal ini sunset-nya pukul 19.215, sedangkan ijtima sendiri tadi kan 19.24. Jadi ini terjadi sebelum ijtima. Nah, ini kondisi ini adalah sebelum ijtima. Maka dari itu bisa dipastikan bahwa ini bukan hilal. Ini bukan hilal. Ini adalah yang dalam Yasin dinamakan al-urjun sebagai fase bulan pada manzilah terakhir. Ini yang uniknya di sini. Jadi ini uniknya apa itu kasus awal Ramadan yang akan datang. Jadi sama sekali ini, jadi artinya masih negatif loh hilal di Gisborne pada 1 April maghrib ini. Nah ini. Nah, namun demikian harus diingat bahwa kita itu tidak boleh hanya berkutat dengan hilal saja. Kata hilal itu sendiri sebetulnya dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan. Hanya ada di dalam hadis ya. Satu-satu yang disebutkan dalam hilal dalam Al-Quran itu adalah ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, saya sependapat dengan sahabat saya, Dr. Pranoto Hidayah Rusmin dari ITB, bahwa ahillah itu bukan hilal-hilal, bukan jamaknya hilal, tapi adalah fase-fase bulan dari yang tadinya kecil, hilal, kemudian membesar menjadi first quarter moon, membesar lagi, waxing gibbous sampai bulan purnama, mengecil lagi sampai dengan al-urjun. Itu ini fase-fase bulan. Nah, ini ada tafsir tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, tafsir ini Al-Muhtasar, kemudian tafsir Al-Madidah, semua menjelaskan bahwa ahillah di sini sebetulnya bukan hilal-hilal, tapi adalah fase-fase bulan. Nah, yang sangat penting ada 2 hal di sini. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Jadi bagi umat manusia, katakanlah mereka bertanya kepadamu, maksudnya pada Muhammad, tentang ahillah, tentang fase-fase bulan yang tadinya kecil menjadi besar. Katakanlah, itulah tanda dari tanda perhitungan waktu, mawaqitu linnas bagi umat manusia, bukan lil muslimin, tapi lil linnas bagi umat manusia, wal hajj. Kalau ini memang untuk muslim. Jadi tapi ini sebetulnya pesan ini adalah untuk seluruh umat manusia, untuk kehidupan muamalahnya, linnas, maupun untuk ibadahnya syar'i. Jadi urusan awal bulan awal bulan Ramadan dan awal bulan Qomariyah itu tidak saja berkaitan dengan kaidah syariah, tapi dengan muamalah linnas. Dan muamalah itu adalah termasuk sains dan teknologi, perdagangan,
dan sebagainya. Ini adalah muamalah. Nah, itu yang sangat penting. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu penting. Nah, kemudian dalam beberapa software astronomi, misalnya ini ya, tadi kan ini iluminasinya 0,1 derajat. Padahal ini bukan hilal. Nah, ini memang sudah biasa dalam software astronomi itu, iluminasi itu tidak dibedakan antara dia positif atau negatif. Negatif itu kalau sebelum ijtima. Ini buktinya di sini. Ini ijtima kan terjadi pada tanggal 3 bulan Maret ya. Tapi ini aja contoh aja 3 bulan Maret. Berarti sebelumnya itu 0,9% ini penyinaran bulannya. Ya, tadinya besar menjadi kecil 0,9, kemudian menjadi 0 ya. Mendekati 0, tapi kemudian membesar lagi. Ini tidak ada tanda negatifnya. Jadi sama aja, pokoknya software astronomi itu hanya membedakan penyinarannya sekian persen, tapi tidak dikatakan bahwa itu sebelum ijtima atau setelah ijtima. Nah, ini yang harus dianukan. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke sini, ini 0,1% ini adalah penyinaran sebetulnya al-urjun, bukan hilal ya. Bukan hilal. Oke, kemudian ini juga sangat penting yang harus diperhatikan dalam ini. Al-urjun disebutkan di sini dalam Yasin ini 37, 38, 39 ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat-tempat peredaran bagi bulan manzilah sehingga kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tadi jadi yang tadi itu tandan yang tua. Nah, dalam kondisi seperti ini ada ayat berikutnya, ayat 40-nya. Lasyamsu tajri li mustaqarril laha. Lasyamsu Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Jadi ini sebetulnya ayat menjelaskan fenomena astronomi yang sangat kompleks. Pertama, bulan dan matahari itu meskipun kelihatannya berkejar-kejaran dalam bola bumi, tapi sebetulnya space-nya itu berbeda. Dalam ruang spasial yang berbeda. Matahari ke bumi berjarak 150 juta kilometer, tapi bulan dan ke bumi itu hanya 400-an ribu kilometer. Jadi makanya di sini disebutkan, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini yang Nah, dalam ini 4 ayat ini adalah menjelaskan tentang fenomena astronomis yang sangat kompleks, tapi dijelaskan hanya dalam 4 ayat yang sangat luar biasa ini. Misalnya ini, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Banyak para pemuja bumi datar, wah kalau begitu matahari yang berjalan. Berarti matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Nah, ini salah. Karena apa? Karena di ayat sebelumnya dijelaskan ini. Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam. Maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Jadi ini menjelaskan tentang perubahan siang dan malam. Kalau perubahan siang dan malam berarti peredaran matahari mengelilingi bumi itu adalah gerakan semu akibat mataharinya berputar. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi memang menafsirkan Al-Quran itu memang harus memiliki menguasai pengetahuan yang luas lah. Jadi tidak bisa tekstual saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi Gisborne pada 1 April 2022 saat maghrib. Nah, pada saat itu matahari tenggelam. Ketinggiannya tadi kan sudah 1 derajat. Tapi ini penyinarannya ini, maaf saya kembalikan lagi ke sini. Penyinarannya 0,1% ini ada sebetulnya negatif ini. Urjun. Makanya jadi ini ketinggiannya memang 1 derajat kan. Tapi ini al-urjun, maka dari itu saya beri minus 0,1% untuk membedakan aja. Minus 0,1%. Jadi ini ada al-urjun, bukan hilal. Nah, kemudian
matahari bulan tenggelam dan tenggelam pun dia semakin membesar. Penyinarannya ini semakin membesar. Nah, pada pukul 3, maaf, 25 langsung pada pukul 5 ya. Pada pukul 5.04, ketinggian hilal itu di bawah ini minus 32 derajat. Tapi penyinarannya ya sudah masuk 2 April ya, sudah masuk 2 April karena melewati tengah malam. Jadi sudah pukul 2 April, pukul 5.04 ketinggiannya adalah minus 32 derajat. Jadi di bawah ufuk kan. Berapa ketebalannya adalah 0,3%. Jadi meskipun di bawah ufuk, dia tuh terus membesar. Tidak kemudian berhenti di 0,1% tadi, minus 0,1%, ini sudah membesar. Di detik yang sama pada pukul 5.04 di Gisborne, di Mogadishu, Somalia ya, Mogadishu itu, karena ada 11 jam perbedaan, dia masih 1 April 2022 pukul 18.04. Saat maghrib, di sana saat maghrib. Kondisinya adalah seperti ini. Penyinaran bulannya hanya 0,2%, ketinggiannya 4 derajat. Jadi Mogadishu, Somalia, seluruh Somalia, pada 2 April 2022 masuk 1 Ramadan. Keesokan harinya, karena ini kan maghrib kan. Jadi 2 April. Nah persoalannya, masa yang 0,3% ini dianggap nggak boleh? Karena tadi dianggap itu yang pada saat maghribnya di Gisborne itu hilal belum terbentuk kan, masih minus 0,1%. Jadi tidak masuk akal. Itulah sebabnya dunia tidak mungkin bisa menggunakan kriteria imkan ru'yatnya MABIMS yang ngaco itu, yang scientific blunder itu. Jadi makanya digunakan kriteria KIG yang 58 itu, tapi untuk dimanapun di permukaan. Oke. Jadi ini ya, kita sudah buktikan lagi bahwa di Gisborne itu hilal itu selalu lebih besar daripada di Mogadishu. Oke. Kemudian ini sampai paginya, sebelum itu kita lihat dulu ini adalah di Mogadishu pada saat maghrib ya, iluminasinya 0,2%, ketinggiannya 3 derajat 57, ketinggian hilalnya 3 derajat 57 menit. Jadi seperti yang data yang tadi saya berikan kan. Oke. Sekarang bagaimana kalau yang di Gisborne di detik yang sama Gisborne kan pukul 5.04 kan. 5.04. Nah, ini 5.04. Iluminasinya 3%, ketinggiannya minus 31 derajat 51 menit. Jadi sesuai dengan data. Jadi ini adalah data ini saya ambil dari Stellar Unit. Kemudian pada beberapa jam kemudian, matahari sudah terbit. Sekarang ini terang benderang, ini belahan langit ini. Hilal ada di sini, ketinggiannya 4 derajat. Ketebalannya sudah membesar lagi, 0,5%. Ketinggiannya 4 derajat. Pada saat itu pukul 8.20. Nah, di detik yang sama, karena ada perbedaan 13 jam dengan Dakar di Senegal, pada saat itu di Senegal masih 1 April, pukul 19.20 pas maghrib. Ketebalan hilalnya adalah 0,3%, jadi lebih kecil, selalu lebih kecil dari sini. 0,3%, ketinggiannya 5,5 derajat. Jadi Ramadan di Senegal adalah 2 April 2022. Soalnya sekarang yang catatannya harus penting. Masa di hilal yang lebih besar seperti ini harus dipaksa Ramadannya pada 3 April karena tadi di saat maghrib di 1 April di Gisborne itu hilal belum terbentuk. Jadi nggak masuk akal itu. Nah, kemudian masih ada satu checkpoint lagi. Jadi intinya adalah di timur ini hilal itu selalu lebih besar daripada di barat.
Meskipun di barat kelihatan, di sini tidak kelihatan pada saat maghribnya. Kemudian kita lihat ini. Ini adalah Dakar ya, Dakar pada saat maghrib 19.20, elongation-nya 6 derajat, illumination-nya 0,3%, hilal altitude hilalnya ada 5 derajat 20, hampir 29 menit. Nah, sedangkan di Gisborne lebih tebal, 0,5%, ketinggiannya 3 derajat 55 menit sampai hampir 4 derajat. Tapi intinya adalah hilal itu di Mogadishu, di Gisborne itu lebih tebal daripada, lebih besar daripada di Dakar. Ya, Dakar ya tadi ya. Ya, Dakar. Oke. Nah, cuman perbedaannya adalah kalau di sini ascending karena dia masih pukul 8 kan, pukul 8.20, jadi dia matahari masih terus naik ke atas, nanti terjadi kulminasi baru turun ke bawah. Jadi ini bagian hilal yang bagian bulan yang tersinari masih di atas. Oke, kemudian ada satu checkpoint lagi di San Francisco. Inilah yang tadi kita gunakan untuk mencek kriteria 58 itu kan di San Francisco 19.30. Pada saat itu pada pukul 15.30 waktu Gisborne ya, 15.30, hilal ketebalannya sudah 0,8 derajat, 0,8%, ketinggiannya 38,8 derajat. Cuman memang tidak kelihatan karena dia masih siang hari kan. Nah, sementara di detik yang sama dengan 15.30 di Gisborne ini 2 April, di San Francisco masih 1 April karena perbedaan 20 jam ini. Masih 1 April pukul 19.30. Ketebalannya hilalnya 0,7%. Ketinggiannya 7,7 derajat. Jadi sah bagi San Francisco untuk masuk Ramadan pada 2 April 2022. Jadi tidak mungkin orang harus bisa menahan ini secara saintifik di Gisborne itu di New Zealand untuk berpuasa pada 3 April. Tidak mungkin karena hilalnya sudah lebih tebal. Jadi scientifically ini adalah sudah masuk juga. Meskipun pada saat maghrib 1 April di Gisborne itu hilal masih negatif. Artinya masih al-urjun, belum hilal, belum terbentuk. Nah, ini kita lihat lagi, ini adalah San Francisco pukul 19.30, iluminasinya 0,7%, ketinggiannya ini 7 derajat 42 menit, sedangkan di Gisborne sendiri masih pukul 15.30, ketebalannya sudah 0,8%. Meskipun ini memang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Oke. Nah, kemudian pada Gisborne pada 2 April 2022 di Gisborne itu pada saat matahari tenggelam pukul 18.57 itu ketebalannya sudah 1% dan altitude-nya sudah 6 derajat 33 menit. Nah, memang saya pernah berdiskusi dengan beberapa pakar yang terlibat di timnya Mabims itulah, menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu memang saya punya kesan memang stubborn, betul, stubborn dan selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Ya kalau mereka tetap berpikir ya kalau gitu tunggu dong sampai hilalnya besar, kalender Islam global boleh, tapi tunggu dong sampai 3 April aja karena di kami di Mabim tidak terpenuhi karena kita menggunakan 464 itu kan. Nah kalau kita menunggu sampai 3 April berarti pada 2 Aprilnya itu, ini 2 April ini ya di San Francisco ya, 2 April, kalau memang harus menunggu sampai kita puasanya seluruh dunia, artinya
kalender Islam global itu masuk Ramadannya 3 April kan. Harusnya menurut si pakar itu. Pada 2 Aprilnya ini lihat ini, ketebalan hilalnya sudah 3,3%. Besar sekali. Sedangkan ketinggiannya sudah 19 derajat lebih. Jadi jika harus menunggu semua wilayah dapat melihat hilal pada saat maghrib, maka di San Francisco pada maghrib 2 April 2022 ketebalan hilal sudah 3,3% dengan tinggi hilal 19 derajat. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Jadi memang para pakar yang terlibat dalam tim Mabins ini memang selfish sekali, pandangannya sangat greedy untuk memperoleh hilal gitu. Nah, sekarang saya juga sudah sediakan ada present image rendering. Ini silakan dicoba. Cuman yang ini datanya besar sekali, jadi saya tidak akan mainkan dalam melalui internet. Saya punya file sendiri, jadi saya akan tunjukkan itu. Nah ini ini adalah 3D rendering New Zealand April 2, 2022 sejak pukul 8 pagi ya sampai dengan 19.30. Kemudian increment-nya adalah 10 menit. Ya, increment 10 menit. Anda semua bisa mainkan ini di Zoom gitu, sedikit di Zoom supaya dia agak gitulah gitu. Nah, kemudian ini ada 70 frames, 70 data ya, di setiap 10 menit dari pukul 8 sampai dengan 19.30. Anda bisa lihat ini adalah hilal. Inilah hilal. Mohon maaf, ini adalah akibat saya mengcropnya terlalu mepet ke hilal sehingga agak hilang ini, tapi tidak mengganggu lah. Pokoknya intinya hilalnya adalah ini. Kita lihat ini frame pertama, kedua, ketiga, terus hilal itu bergerak berputar gitu sesuai dengan jamnya karena dia mengelilingi bumi dan sumber sinar mataharinya matahari itu kan mengelilingi bumi juga. Jadi lihat hilalnya berputar seperti itu. 29, 30 terus sampai 70, ada 70 frames ya. Nah, inilah hilal. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Ada hilal yang sangat besar, yang cukup besar bahkan lebih besar daripada yang di sebelah barat itu. Nah kesimpulannya, akibat penerapan yang keliru hilal harus dapat diru'yah saat maghrib di wilayah lokal, kalender umat Islam jadi kacau balau. Akibatnya umat Islam di ASEAN akan beribadah sekitar 12 jam lebih lambat daripada saudara mereka di benua Amerika dan Eropa. Ini anehnya, ini hanya berlaku persis selama bulan Ramadan. Karena setelah Syawal itu balik lagi, kita ini di 12 jam di muka di mukanya lebih dulu daripada orang-orang Amerika dan itulah bukti anomali akibat kesalahan cara pandang para menteri-menteri agama Mabins. Seharusnya umat Islam di dunia segera mengadopsi kriteria kalender Islam global pemersatu dan mengawali Ramadan 1443 Hijrah pada 2 April 2022. Kalender Islam global pemersatu menjamin semua wilayah bumi memperoleh hilal secara adil. Kriteria imkan ro'yat lokal seperti Mabin adalah scientific blunder dan harus dikoreksi. Sikap Mabim cermin sikap yang selfish, greedy, dan tidak mau tahu dengan prinsip berkeadilan yang sedang diperjuangkan ulama muslim di dunia. Kalau kriteria imkan ru'yat lokal seperti Mabim tetap dipaksakan, selamanya umat Islam tidak akan pernah memiliki kalender Islam. Video ini mendemonstrasikan bahkan jika ijtima terjadi setelah maghrib di Gisborne, New Zealand tetap memperoleh hilal sebagai syarat awal puasa pada 2 April 2022 yang akan datang. Nah, terakhir, ini adalah akibat yang sangat dahsyat menurut saya. Pada 2014 lalu, saya menulis buku hasil penelitian di Malaysia. Ini bukunya. Ada di Amazon.com juga. Intinya karena umat Islam tidak memiliki kalender Islam,
semua bisnis umat Islam menggunakan sistem akuntansi yang berbasis pada kalender Gregorian. Januari sampai Desember Januari. Akibatnya, bisnis muslim di dunia kekurangan membayar zakat yang jumlahnya sangat fenomenal. Karena seharusnya sistem akuntansinya menggunakan kalender Hijriyah yang 354 hari, tapi karena tidak ada kalender Islam, kemudian menggunakan kalender Gregorian yang 365 hari. Jadi yang 11 hari itu tidak terzakati di dalam perhitungan bisnis di dunia ya. Makanya semua bank di seluruh dunia bank Islam itu menggunakan kalender Gregorian sebagai basis akuntansinya. Jadi kalau isu ini sudah menumpuk selama 1.200 tahun, angka hipotesis saya adalah hutang zakat itu menjadi 10 triliun dolar. Ya. 10 triliun dolar. Bayangkan, hutang negara Islam pada IMF, pada Bank Dunia aja tidak sampai, mungkin tidak sampai 2 juta, sampai 2 triliun. Seluruh dunia pada IMF, pada Bank Dunia dan sebagainya, tidak sampai 2 triliun. Mungkin cuma 1,5 triliun saja sekarang. Ini pada hutang pada Allah itu 10 triliun dolar. Jadi ini sangat fenomenal sekali. Ini akibat kita tidak punya kalender Islam. Nah, tahun 2022 ini ada tesis mahasiswa S2 manajemen di UHAMKA yang telah memperbaiki pemodelan yang saya lakukan. Jadi kesalahannya diperbaiki, kesalahan pemodelannya diperbaiki, tapi angkanya tetap fenomenal seperti ini. Semoga semakin banyak lagi penelitian lanjutan atas apa yang sudah saya lakukan pada 2014 yang lalu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.